Semangat pagi. 4 cara menjadi pemimpin yang lebih dahsyat. Satu kalimat yang bagus dari Jack Welch. Jack Welch ini dulu adalah mantan CEO-nya General Electric. Dan dia sangat terkenal karena membantu General Electric dari perusahaan yang besar dan sulit bergerak menjadi perusahaan yang lebih fleksibel. Sehingga bisa lebih berhasil dibanding sebelum Jack Welch masuk. Nah, ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menjadi lebih dahsyat nih, Bro Andi. Dia menyebutnya istilahnya 4E. Ya, 4E dalam kepemimpinan. E yang pertama adalah energi. Energi. Ya, energi. Kenapa nih? Kenapa harus energi nih? Yes. Artinya gini ya, kalau kita mau tingkatkan kualitas tim kita untuk mencapai hasil, ini dibutuhkan energi. Dan energi utama adalah dari seorang pemimpin. Pemimpin harus punya energi. Ibaratnya kita mau narik gerbong, kita sendiri harus punya energi sebagai pemimpin. Sehingga kita bisa narik gerbong kita. Nah, pemimpin harus punya energi, harus punya semangat. Gimana caranya punya energi? Yang pertama tentunya harus punya alasan yang jelas kenapa dia harus jadi pemimpin. Setiap orang beda-beda motivasinya sebagai pemimpin, tapi saya pernah ngobrol dengan Pak Tommy Watimena, ya Presiden Direktur di Sria Sewu Indonesia. Dia mengatakan pemimpin itu kalau mau berhasil, triggernya, motivasinya, energinya bukan lagi dia sebagai pemimpin mau mendapatkan sesuatu, tapi sebagai pemimpin dia harus motivasinya adalah memberi sesuatu, memberi dampak ke orang banyak atau yang lain ya. Artinya gini, artinya pemimpin harus punya sumber energi. Ya bisa jadi orang-orang sekeliling Anda atau dampak yang lain, yang penting punya energi supaya dia bisa memberikan energi ke orang lain. Ya, yang pertama energi, Bro Andi. Ya, energi. Yang kedua apa lagi nih Mas Yes. Yang kedua, kalau kita sudah punya energi, yang kedua adalah, jadi yang pertama energi, yang kedua energize. Energize ini artinya kita punya energi sebagai pemimpin, tugas kita adalah memberikan energi itu ke anggota tim kita atau orang-orang sekeliling. Atau menyemangati mereka, membuat mereka punya power untuk melangkah. Ya, jadi energize. Makanya dikatakan dalam salah satu buku, saya ingat sekali namanya The Energy Bus bukunya, ya saya lupa penulisnya, dikatakan di situ setiap leader, setiap kita itu adalah CEO. Apa itu maksudnya CEO nih? CEO, setiap kita, setiap leader, setiap pemimpin, setiap manajer itu adalah CEO. CEO artinya Chief Energy Officer. Oh, oke. Ya, Chief Energy Officer, orang yang bertanggung jawab terhadap energi di timnya. Jadi dia adalah sumber energi di timnya. Pemimpin adalah CEO, sumber energi di tim. Jadi pemimpin bisa memastikan ya, pemimpin itu bisa menambahkan energi positif atau bisa juga menyedot energi positif dalam timnya. Bisa menciptakan suasana kerja yang positif atau suasana kerja yang negatif. Itu peran pemimpin sangat besar di situ, Bro. Ya, ketika kita mengeluh, kita marah-marah, kita menyerah, itu kita atau muka kita cemberut ya, itu sudah menyedot energi positif dalam tim. Bagaimana memberikan energi positif, mengenergize ya. Pemimpin bisa memberikan atau bisa mengenergize lewat pikiran, perkataan, dan tindakan, Bro. Jadi bisa lewat apa yang dipikirkan. Misalnya ya pemikiran-pemikiran, idenya, apakah dia punya ide atau enggak, apakah dia menyerah atau enggak, berpikir positif atau negatif, itu memberikan energi ke tim. Ya. Pikiran. Yang kedua perkataan, kalimat yang keluar dari mulutnya. Misalkan ketika menghadapi target naik, respon pertamanya, yes, atau kita coba dulu. Kita coba cek segala kemungkinan. Pasti bisa, atau aduh, atau mengeluh. Jadi perkataan ya. Yang kedua perkataan, kalimatnya itu bisa memberikan energi atau mengurangi energi. Yang ketiga adalah tindakan, Bro. Apa yang dia lakukan. Jadi pikiran, perkataan, tindakan itu bisa menjadi cara untuk mengenergize orang-orang sekeliling kita. Sebagai contoh kalau di tim sepak bola, Bro Andi ya, pelatih yang luar biasa, kalau misalkan seperti Hans Flick ya, pelatihnya Bayern Munchen, Pep Guardiola atau Jose Mourinho, ini pelatih-pelatih yang hebat.
pasti ketika timnya di babak pertama posisi tertinggal, di half time-nya, waktu istirahat dia pasti harus mampu menyemangati timnya ya saat mereka down, sehingga sesudah masuk lagi mereka jadi lebih berenergi, lebih semangat dan bisa membalikan keadaan. Yang pertama energi, yang kedua energize. Yang ketiga apa lagi nih? Yes, yang ketiga ini adalah edge. Pemimpin harus punya nilai tambah. Harus bisa menjadi differentiator ya. Harus punya daya saing baik secara personal atau strategi secara tim. Artinya pemimpin harus punya edge, punya nilai lebih. Bukan artinya pemimpin harus paling pintar, paling hebat dibanding timnya, bukan. Tetapi pemimpin mampu memberikan nilai tambah yang belum dimiliki timnya, sehingga bersama-sama mereka bisa memberikan hasil yang lebih dahsyat. Ya. Artinya kalau Anda sebagai pemimpin, Anda kemampuannya biasa-biasa dalam berbagai hal, ya artinya Anda belum punya edge. Harus punya sesuatu yang membuat tim kita punya nilai lebih. Ya. Edge yang ketiga. Jadi energy, energize, edge, dan yang terakhir nih Bro Andi adalah execute. Yang keempat adalah execute. Tidak hanya jago berencana, tapi juga jago eksekusi. Banyak pemimpin pandai berencana, pandai membuat planning, tapi ketika suruh eksekusi baru selangkah udah mentok, atau baru 2 langkah akhirnya menyerah. Ya pemimpin harus jago melakukan eksekusi, membuat rencana terwujud. Bukan hanya maunya begini, idenya banyak tapi nggak ada eksekusi. Seperti kata Cak Lontong nih Bro Andi, ya bagi pemimpin yang paling penting itu adalah N. N. Kenapa tuh N? Ya yang paling penting N. Pemimpin kalau nggak ada N-nya, jadinya apa? Pemimpi. Oke, bisa. Ya, jadi maksudnya gini ya. Maksudnya pemimpin itu jangan hanya jadi pemimpi yang punya ide tapi nggak bisa eksekusi. Pemimpin harus punya kemampuan mengeksekusi. Dalam eksekusi pun ada yang selangkah, 2 langkah, bukan yang itu, tapi eksekusi sampai akhirnya berhasil memberikan hasil yang diinginkan. Ya, jadi 4E, energy, energize, edge, dan execution. Itu adalah 4 cara supaya Anda bisa jadi pemimpin yang lebih dahsyat, luar biasa. Oke, luar biasa ya teman-teman. 4 cara menjadi pemimpin yang lebih dahsyat. Semoga menginspirasi teman-teman. Salam sukses luar biasa.